Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali dibangkitkan pengharapan kita bahwa Yesus adalah jawaban atas semua masalah kita. Apa maksudnya Yesus adalah jawaban? Mungkin kita hanya menganggap bahwa Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang mencari keselamatan. Mungkin kita menganggap juga bahwa Yesus adalah jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pengampunan dosa. Mungkin juga kita hanya menganggap bahwa Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang merindukan hidup yang baru. Yesus adalah jawaban atas semua masalah yang kita hadapi. Kita akan mengetahui mengapa kita selalu mengatakan apapun masalahnya, Yesus adalah jawabannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi semua nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama, yakni Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan yang lainnya, mereka bernubuat tentang masa depan. Mereka semua bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita. Jadi kasih karunia yang kita dengar selama ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Kasih karunia adalah hatinya Allah, di mana Allah mau anak-anaknya hidup dalam kasih karunia, hidup oleh kasih karunia. Dan semua nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia artinya kebaikan Allah yang seharusnya tidak layak kita terima. Ketika kita mengalami kebaikan Allah, maka kebaikan Allah akan memberikan kekuatan bagi kita. Yesus mati untuk memberikan kasih karunia kepada kita. Kita sekarang hidup pada zaman sesudah penderitaan Kristus. Dengan kata lain, kita hidup pada zaman kemuliaan yang terjadi sesudah penderitaan Yesus Kristus. Ini yang diselidiki, ini yang diteliti, dan ini yang dinubuatkan akan terjadi dalam hidup kita, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kasih karunia itu bisa datang ke dalam hidup kita? Mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di sini juga diberitahukan bagaimana caranya kasih karunia dianugerahkan, diberikan kepada kita. Kasih karunia dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi semakin Yesus diberitakan, semakin kita mendengar tentang Yesus, semakin Yesus dinyatakan lewat firman, lewat pengajaran, maka kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita. Haleluya. Ingat baik-baik, apapun keadaan kita, yang kita butuhkan adalah kasih karunia. Letakkan pengharapan kita pada kasih karunia. Kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita melalui penyataan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan baik-baik, setiap kali Yesus melakukan mujizat selalu diikuti dengan pernyataan siapakah Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus memberitahukan kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setelah itu Yesus membangkitkan dan memberikan hidup kepada Lazarus. Kepada mereka yang lapar, Yesus tidak menyatakan dirinya akulah kebangkitan, tetapi Yesus menyatakan dirinya akulah roti hidup. Kemudian kepada orang buta, Yesus tidak menyatakan dirinya akulah roti hidup, tetapi Yesus menyatakan dirinya akulah terang dunia, dan orang buta itu melihat. Jadi setiap kali ada kebutuhan, Yesus menyatakan dirinya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah penyataan Yesus Kristus, kasih karunia datang. Kasih karunia dianugerahkan kepada mereka. Ketika kasih karunia datang dalam hidup kita, letakkan pengharapan kita pada kasih karunia. Apapun yang kita butuhkan akan terpenuhi karena kasih karunia Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di sini dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita butuh kasih karunia dan damai sejahtera dalam hidup ini. Bagaimana caranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita? Caranya adalah dengan mengenal Allah dan Yesus lebih lagi. Ketika kita mengenal Allah dan Yesus lebih lagi, maka ada dua hal yang melimpahi kita: kasih karunia dan damai sejahtera. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, Tuhan akan selalu menempatkan kita pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, pintu-pintu yang sifatnya buruk tertutup buat kita, pintu-pintu yang baik terbuka buat kita. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus
Yesus lebih lagi, setiap kali kita menghadapi masalah, selalu ada kasih karunia, selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Haleluya. Banyak orang bertanya tentang bagaimana caranya supaya kasih karunia Tuhan bertambah dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kasih karunia berlimpah dalam hidup kita. Kita mau dipenuhi kasih karunia seperti Yesus, seperti Paulus. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Bukan melakukan lebih, tetapi mengenal lebih, mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, bukan hanya kasih karunia yang melimpahi kita, tetapi damai sejahtera juga melimpahi kita. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani terjemahannya eirene, artinya mencakup sebuah keamanan, keselamatan, kemakmuran, kesehatan, ketenangan, kegembiraan, kedamaian. Jadi bukan hanya kasih karunia yang dilimpahi ketika kita mengenal Yesus lebih lagi, ketika kita mengenal Allah lebih lagi. Jadi bukan hanya kasih karunia yang dilimpahi ketika kita mengenal Yesus lebih lagi, tetapi kesehatan, kesempurnaan, keamanan, keselamatan, ketenangan, dan berkat yang berlimpah akan dianugerahkan kepada kita. Wow, haleluya, amin. Apapun masalah kita hari ini, seberat apapun masalah kita, yang paling kita butuhkan dalam hidup kita hanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya kasih karunia Tuhan datang dan melimpahi kita? Melalui pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kenal Yesus lebih lagi, lihat Yesus lebih lagi di dalam Alkitab, dengar Yesus lebih lagi di dalam firman. Alkitab mengatakan kasih karunia dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Alkitab juga mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, datang berlimpah kepadamu melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi apapun masalah kita, jawabannya adalah Yesus. Ketika kita kenal Yesus lebih lagi, lihat Yesus lebih lagi dalam Alkitab, dengar Yesus lebih lagi di dalam firman, maka kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita. Dan kasih karunia inilah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan.